어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Listia selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang moderasi agama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Ramisandini dengan NPM 23216553 dengan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Andrewani dengan nomor NPM 2321650001. Perkenalkan, nama saya Devira Nur Fatimah dengan NPM 2321655066. Baik, langsung saja ke presentasinya. Materi yang pertama mengenai pengertian akan disampaikan oleh Nabila. Padanya disilakan. Baik, di bab 12 tentang moderasi beragama, pengertian dari moderasi beragama. Sebelumnya, di sini dikutipkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Adapun pengertian moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah, al-islamiyah, al-qaddawi, menyebutkan beberapa kosakata yang serupa makna dengan termasuk kata tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris Islamic moderation, moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan dengan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip moderasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Prinsip moderasi. Yang pertama, keadilan atau adalah. Kamus Besar Bahasa Arab menginformasikan bahwa ini pada mulanya berarti sama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan: 1. Tidak berat sebelah, 2. Berpihak kepada kebenaran, dan 3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Dalam buku Moderasi Islam, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012 halaman 30, dijelaskan bahwa ada 4 makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Yang pertama, adil dalam arti sama. Yang kedua, adil dalam arti seimbang. Yang ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi, yaitu memelihara. Yang kedua, keseimbangan atau tawazun. Tawazun berasal dari kata tawaza yatazamu tawazunan, berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Keseimbangan atau tawazun menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang, akan melahirkan berbagai masalah. Yang ketiga, toleransi atau tasamuh. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh yang berasal dari kata samihan yang memiliki arti mudah. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai sifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan pendirian
yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Jadi, toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Toleransi menjadi penghubung kepada kehidupan manusia yang harmonis di tengah segala macam perbedaan yang ada. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agama harus dijalin dengan toleransi yang tinggi agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Sekian dari saya. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu bentuk moderasi yang akan disampaikan oleh Bu Fira. Kepadanya disampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk moderasi. Di berbagai belahan dunia, demikian juga di Indonesia, terdapat setidaknya 3 golongan kaum, yaitu satu, fundamentalis yang dengan ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Yang kedua, liberalis yang memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. Yang ketiga, moderat yang memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, kaidah syar'inya, maslahatnya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Dalam hal ini, isu tentang Islam moderat atau moderasi dalam Islam nampak sangat urgen untuk bisa dibahas dan disosialisasikan agar bisa terwujud dalam Islam yang memaknai Islam yang rahmatul lil alamin. Faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama antara lain: 1. Pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya. 2. Ketidakadilan sosial. 3. Kemiskinan. 4. Dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya. Dan 5. Kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Radikalisme ini bisa ditangani dengan sikap moderat atau moderasi dalam beragama. Dalam implementasinya, moderasi beragama terwujud dalam 3 aspek. Pertama, moderasi dalam bidang akidah. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang nampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, moderasi dalam syariah. Syariah terbagi menjadi 2 macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna sempit. Sebagaimana yang pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa syariah dalam makna luas bisa mencakup aspek akidah, akhlak, dan amalia ibadah. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis amalia dari ajaran Islam semata, yang terdiri dari aturan-aturan Allah yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, waris, dan lain-lain. Dari aspek sikap seorang muslim yang mencerminkan moderasi beragama dalam syariah adalah seorang muslim harus memberikan kesempatan dan menghormati pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya dan tidak mengganggunya. Tidak termasuk moderasi dalam beragama adalah ikut dalam ritual ibadah agama lain. Yang ketiga, moderasi dalam akhlak. Akhlak sebagai manifestasi ajaran Islam merupakan misi kerasulan Nabi sebagaimana yang disabdakan Nabi yang menyatakan bahwa Allah tidaklah mengutus beliau melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan digariskannya interaksi antar muslim ini tiada lain supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu, kasih sayang, kedekatan, dan keakraban di antara mereka akan saling terpancar. Wujud akhlak yang mencerminkan moderasi terhadap non-muslim adalah diantaranya membina hubungan atas dasar prasangka yang baik, sikap yang santun, saling menghormati dalam aspek sosial, memberikan penghormatan atas keyakinan dan ajaran agamanya, dan bekerja sama mewujudkan kehidupan sosial dalam bingkai negara kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Gen Fira yang telah menyampaikan